Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Umar Zaki. Kita hari ini akan mencoba membahas soal yang berasal dari tryout persiapan P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas beberapa soal dari submateri. Soal yang pertama ini tentang eh, ini tidak terlalu sulit, ini berkaitan dengan sudut. Ya. Jadi diketahui sudut ACB ini 40 derajat. Ini sudut pusat, ini sudut keliling. Sudut pusat itu selalu 2 kali dari sudut keliling jika berasal dari kaki-kaki yang sama. Berarti di sini besar sudutnya adalah 80 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut DOA. Sudut DOA dengan AOB ini kan saling berpelurus, otomatis jumlahnya ini harus 180 derajat. Dengan demikian di sini harus 100 derajat. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya ini soal tentang luas segitiga. Ya. Ada segitiga yang diarsir. Perhatikan kalau bidang ini kita namakan A. Ya. Ini panjangnya terbagi 3 yang sama panjang. Ini kita namakan B. Ini juga kita namakan B. Ini juga kita namakan B. Maka tentu luas persegi panjangnya itu sama dengan A dikali dengan 3B. Sementara luas segitiganya itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Alasnya adalah B dan tingginya adalah A. Berarti B kali A. Ini katanya sama dengan 20 cm. Berarti AB-nya itu sama dengan 40 cm pangkat 2. Ya. Dengan demikian, luas yang tidak diarsir itu tentu sama dengan luas kotaknya dikurangi dengan luas segitiga. Luas kotaknya itu 3AB dikurang 20. AB sendiri nilainya adalah 40. 3 kali 40 kurang 20. Berarti sama dengan 100 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya kita lihat ada soal yang hanya melihat apakah kalimat-kalimat di pilihannya itu benar atau salah. Nah, tentu saja langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar balok yang dimaksud. Oke, kira-kira seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, kita lihat cek bagian pertama. Garis AD bersilangan dengan GF. Ini AD, GF. Mana GF? Oh, ini. Ternyata dia tidak bersilangan, bahkan sejajar ya. Jadi ini salah. Garis FB, yang mana FB? Ini yang tegak, bersilangan dengan garis DC. Nah, betul ya, karena dia tidak sejajar dan tidak ketemu. Berarti jawabannya adalah bagian B. Kita bisa cek ke bawah bahwa bagian C, D, dan E itu adalah pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan pada balok itu. Misalnya ini bidang A, B, C, D sejajar dengan DH. A, B, C, D bidang alas sejajar dengan garis DH. Oh, tidak sejajar. Seharusnya tegak lurus. Dan seterusnya ya. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini tentang geometri transformasi. Jadi ada garis Y sama dengan 5X tambah 4 yang dirotasi dengan pusat O dengan besar sudut 90 derajat. Misalkan kita ambil satu titik di sini namanya titik P, koordinatnya X, Y.
Ini ditransformasi dengan pusat O dengan 90, rotasi 90 derajat. Kita namakan hasilnya adalah P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Maka tentu saja kita akan peroleh X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks transformasi untuk rotasi dengan pusat O adalah cos alfa, alfanya 90 derajat, negatif sin alfa 90 derajat, ini sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Dikali dengan X dan Y. Kalau kita lihat model ini sebenarnya tujuan kita adalah mencari X dan Y yang sebentar akan disubstitusi pada persamaan garis. Jadi kalau ini kita anggap M, matriks M, ini K, ini L, yang kita cari sebentar adalah L. Dengan demikian, M itu sama dengan K dikali L, atau L sama dengan K inverse dikali dengan M. Cara ini bisa kita lakukan. Ternyata inverse dari bentuk trigonometri ini, matriks transformasi dari rotasi ini, sederhana saja. Kalau K-nya ini matriks transformasinya, maka K inverse-nya itu sama dengan, ini tetap cos 90 derajat, ini cos 90 derajat. Nah, ini saja yang ditukar. Diagonal yang lainnya. Berarti di sini sin 90 derajat, ini negatif sin 90 derajat. Ya. Nah, determinannya ini 1. Determinannya pasti 1. Dengan demikian L itu sama dengan K inverse M, di mana L itu sendiri adalah X dan Y. Maka K inverse-nya berarti cos 90. Cos 90 itu 0, sin 91. Negatif sin 90 itu negatif 1, cos 90 0. Dikali X aksen Y aksen. Maka ini kita peroleh X, Y sama dengan Y aksen. Negatif 1 kali X aksen berarti negatif X aksen. Dari sini kita dapat X itu nilainya adalah Y aksen, dan Y itu sama dengan negatif X aksen. Nah, nilai inilah yang disubstitusi pada persamaan garis. Nah, berarti hasilnya ini kita tulis di sini. Y sama dengan 5X tambah 4. Y-nya itu sama dengan negatif X aksen. 5, X-nya sama dengan Y aksen, ditambah 4. Nah, kita lihat di sini pilihan-pilihannya, koefisien dari X itu positif semua, berarti ini yang pindah ya. Berarti 0, X aksen, ditambah 5, Y aksen, tambah 4. Kita hilangkan aksennya, berarti X ditambah 5Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah bagian D. Oke, soal berikutnya masih berkaitan dengan matriks transformasi. Transformasi geometri. Jadi di sini ada garis, kembali ada garis yang dicoba untuk ditransformasi dengan menggunakan matriks yang sudah disediakan. Jadi 2X kurang 3Y sama dengan 5. Kita ambil satu titik sembarang, misalkan titik A, koordinatnya adalah X, Y. Berarti ini A, X, Y akan kita transformasikan dengan matriks 2, negatif 1, 5, negatif 3. Hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Seperti soal sebelumnya, maka ini menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 2, negatif 1, 5, negatif 3 dikali dengan X, Y. Nah, sasaran akhir kita adalah mencari nilai X, Y. Dengan demikian akan lebih gampang jika kita mencari X, Y dengan mencari inverse dari matriks transformasinya. Maka kita bisa bilang X, Y itu sama dengan 2, 5, negatif 1, negatif 3 diinverskan
Diinverskan ya. Baru dikali dengan X aksen, Y aksen. Nah, apa inversnya ini? Seperdeterminan, berarti 2 kali negatif 3, negatif 6, dikurang negatif 1 kali 5, berarti di sini negatif 1, kemudian ini ditukar, dilawan ya, ditukar ya. Negatif 3, ini dilawan, 1, ini dilawan, ini 2. X aksen, Y aksen. Oke, jadi hasilnya adalah ini positif 3, negatif 1, 5, dan negatif 2 kali X aksen. Nah, dengan demikian kita peroleh X itu sama dengan 3X aksen dikurang Y aksen. Dan Y itu sama dengan 5X aksen kurang 2Y aksen. Nah, nilai X dan Y ini yang kita substitusi ke persamaan garis. Berarti 2X kurang 3Y sama dengan 5. 2 dikali 3X aksen kurang Y aksen. 3 dikali 5X aksen kurang 2Y aksen sama dengan 5. Oke. Berarti 6X aksen, ini kurang 15X aksen, kurang 2Y aksen, ditambah 6. Y aksen sama dengan 5. Negatif 9X aksen, tambah 4. Y aksen sama dengan 5. Oke, kita hilangkan X aksennya, negatif 9X ditambah 4Y sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal tentang dimensi 3, diketahui kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya adalah 8 cm. Kita coba gambarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, ini Y, ini C, ini G, dan H. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara titik E ke bidang AFH. Titik E ke bidang AFH. Oke, jadi ada segitiga di sini. Nah, jarak antara titik E dengan bidang AFH itu dapat diperoleh dari titik potong antara garis EC dengan bidang AFH. Secara singkat dapat kita katakan bahwa diagonal EC itu kan sebenarnya melalui dua segitiga. Ya. Kalau saya gambar lagi segitiganya di belakangnya, segitiga BDG, maka garis EC itu memotong BDG AFH dengan perbandingan jaraknya sama panjang. Berarti E ke AFH sama dengan segitiga AFH ke BDG sama dengan segitiga BDG ke C. Nah, dengan demikian jarak antara E ke AFH itu sebenarnya adalah satu bagian dari 3 bagian yang panjangnya sama. Nah, atau dapat kita katakan jarak E ke AFH itu adalah satu bagian dari 3 bagian panjang EC. Nah, EC sendiri itu adalah diagonal ruang. Jika panjang rusuknya adalah 8, maka EC tentu sama dengan 8 akar 3. Berarti 8 per 3 akar 3. Jawabannya adalah bagian A. Soal terakhir dari pembahasan kita di geometri, jadi diketahui kubus KLMN OPQR yang ditanyakan adalah sinus dari sudut yang terbentuk dari garis KM dengan bidang KPR. Kita coba gambarkan. Ini. Di sini K, M,
O, P, dan R. Nah, kita akan mencari bidang KPR. KPR berarti di sini K, P, dan R. Bidangnya miring, kemudian garis KM. Nah, sudut yang dibantu itu misalkan kita namakan alfa dengan mengambil titik tengah dari PR, maka sudut misalkan kita namakan T, maka sudut antara TK dengan KM itu adalah sudut antara bidang KPR dengan KM. Kita namakan di sini alfa. Ya. Nah, misalkan kubus ini panjang rusuknya adalah A. Dengan demikian, KM itu karena dia adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah A akar 2. Jika saya tarik tegak lurus ke bawah dari titik T, nah, misalkan namanya titik A, maka jarak KA itu sama dengan 1/2 KM atau 1/2 A akar 2. Di mana TA sendiri itu sama dengan panjang rusuk dari kubus tersebut. Jadi panjangnya juga adalah A. Nah, dari situ kita bisa membuat segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya adalah K, A, dan T, di mana sudutnya adalah alfa. Nah, itu yang akan kita cari. Ini A, ini 1/2 A akar 2. Nah, dari sini dengan menggunakan Pythagoras kita akan mendapatkan panjang KT. Panjang KT itu tentu AT pangkat 2 ditambah KA pangkat 2. A pangkat 2, 1/2 A akar 2 pangkat 2 berarti 1/2 A pangkat 2. Sama dengan 3/2 A pangkat 2. Ini sorry, pangkat 2 di sini. Maka KT itu sendiri sama dengan A akar 3/2. Nah, berarti dengan demikian sin alfa itu kan perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miringnya. Berarti TA dibagi dengan KT. A dibagi A akar 3/2. Habis akar 2/3. Jadi jawabannya adalah bagian E. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan kita menghadapi seleksi P3K. Jangan lupa tetap berikan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan komentar, saran, dan masukan untuk perbaikan video kita di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.